Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sekarang kita sedang berada di hadapan seorang lelaki yang lembut, mulia, pengasih, pemalu, dermawan, cerdas, serta cermat. Dia dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya serta seluruh umat Islam. Dia adalah Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, Utsman bin Affan. Ayahnya adalah seorang saudagar kaya raya yang memiliki jaringan dagang yang sangat luas. Dia membawa barang-barang dagangannya ke Syam dengan para pedagang dari Bani Umayyah. Sang ayah meninggal dunia dalam sebuah perjalanan dagang dan meninggalkan harta warisan yang melimpah ruah. Saat itu, Utsman bin Affan telah mendekati usia muda. Utsman bin Affan termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada sebuah riwayat yang menceritakan mengenai sebab keislamannya, bahwa pada mulanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menjelaskan kepadanya tentang ajaran-ajaran pokok agama Islam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an mempersilahkan dia untuk tenang dan berpikir. Lantas Abu Bakar berkata kepadanya, "Aduhai, celaka engkau wahai Utsman. Demi Allah, engkau adalah orang yang tidak mudah dikelabuhi dengan sebuah kebatilan. Apa manfaat patung-patung yang disembah? Bukankah batu tidak dapat mendengar dan melihat, juga tidak dapat membahayakan dan memberi manfaat?" Kemudian Utsman mencoba berpikir dan berkata, "Benar, demi Allah memang seperti itu." Kemudian Abu Bakar mengajaknya untuk bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya dia pun bertemu dengan Nabi. Lantas Nabi SAW bersabda, "Wahai Utsman, penuhilah panggilan Allah untuk masuk ke surganya." Setelah mendengar sabda Nabi, Utsman langsung tidak tahan lagi untuk segera masuk ke dalam agama Islam. Dan akhirnya Utsman pun memeluk agama Islam. Dan tidak lama setelah itu Utsman dinikahkan dengan putri Nabi, Ruqayyah. Para ahli sejarah menulis bahwa perawakan Utsman radhiyallahu an berukuran sedang, tidak pendek, juga tidak tinggi, berwajah tampan, berhidung mancung, berkulit coklat. Tubuhnya kurus, akan tetapi tulang dan persendiannya besar, serta kedua pundaknya bidang. Dia memiliki sifat yang sangat pemalu. Bahkan malaikat pun malu kepadanya. Rasulullah pernah berkomentar tentang pribadi Utsman dengan bersabda, "Umatku yang benar-benar pemalu adalah Utsman." Nabi juga pernah berkata kepada Utsman, "Bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya?" Utsman dan istrinya Ruqayyah binti Muhammad pernah berhijrah ke Habasyah demi menghindari sisaan kafir Quraisy. Kemudian setelah itu mereka berdua senantiasa mendampingi Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Utsman selalu ikut peperangan bersama Nabi, kecuali ketika perang Badar. Dengan seizin Nabi dia tidak ikut berperang karena harus menjaga istrinya Ruqayyah yang sedang sakit. Istrinya meninggal dunia bersamaan dengan datangnya berita gembira kemenangan umat Islam pada perang Badar. Utsman sangat bersedih hati dengan kewafatan istrinya, karena hal itu berarti hubungan kekeluargaan dengan Nabi terputus. Kemudian Nabi menghiburnya dengan menikahkannya lagi dengan putri beliau yang lain, Ummu Kulsum. Hal ini dikarenakan Nabi juga masih ingin menjalin hubungan kekeluargaan dengan Utsman. Karena inilah Utsman diberi julukan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Menurut pendapat yang paling masyhur, sebab diberinya julukan tersebut adalah karena dia menikahi dua putri Nabi. Tatkala Ummu Kulsum meninggal, Utsman sangat sedih.
sebagaimana kesedihannya ketika ditinggal Ruqayyah. Sekarang hubungan kekeluargaan dengan Nabi benar-benar terputus. Nabi seakan-akan mengetahui isi hati Utsman. Lantas Nabi juga ikut bersedih dan menghiburnya dengan bersabda, "Seandainya aku punya anak perempuan lagi, pasti akan aku nikahkan lagi denganmu." Hadis riwayat At-Tabrani. Utsman bin Affan merupakan orang kaya yang paling dermawan. Mari kita simak di antara kisah kedermawanannya. Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Khabbab. Dia berkata, "Saya menyaksikan Rasulullah memerintahkan pasukan Islam yang berada dalam keadaan sulit. Saat itu Utsman berkata, 'Wahai Rasulullah, saya akan menanggung 100 ekor unta lengkap dengan pelananya untuk berjuang di jalan Allah.' Kemudian Rasulullah menyerukan lagi anjuran bagi kaum muslimin untuk berangkat berjuang di jalan Allah. Utsman kembali berkata, 'Saya tanggung 200 ekor unta lengkap dengan pelananya untuk berjuang di jalan Allah.' Dan untuk ketiga kalinya Rasulullah menyerukan lagi anjuran bagi kaum muslimin untuk berjuang di jalan Allah. Kembali Utsman berkata, 'Saya tanggung 300 ekor unta dengan sarananya yang lengkap untuk berjihad di jalan Allah ini.' Karena kedermawanannya, Utsman pun datang menjumpai Rasulullah dengan membawa 1000 dinar. Sehingga Rasulullah menyampaikan berita gembira kepada Utsman. Beliau adalah penduduk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Barang siapa yang mendanai pasukan Usrah, maka untuknya surga." Maka Utsman mendanai pasukan tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Lebih menakjubkan lagi diriwayatkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Madinah pernah mengalami paceklik hingga kesulitan air bersih karena kaum muhajirin sudah terbiasa minum air Zam-Zam di Mekah. Satu-satunya sumber air yang tersisa di Madinah adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, Sumur Raumah namanya. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari orang Yahudi tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kemudian segera membeli sumur Raumah itu. Utsman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang tinggi. Walau sudah diberi penawaran yang tertinggi sekalipun, Yahudi pemilik sumur tetap menolak menjualnya. "Seandainya sumur ini saya jual kepadamu, wahai Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan yang bisa aku peroleh setiap hari." Demikian Yahudi tersebut menjelaskan alasan penolakannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa surga Allah Ta'ala tidak kehilangan cara mengatasi penolakan Yahudi ini. "Bagaimana kalau aku membeli setengahnya saja dari sumurmu?" Utsman mulai bernegosiasi. "Maksudmu?" tanya orang Yahudi itu keheranan. "Begini, jika engkau setuju, maka kita akan memiliki sumur ini bergantian. Satu hari sumur ini milikku, esoknya kembali menjadi milikmu, kemudian lusa menjadi milikku lagi, demikian selanjutnya, berganti satu hari. Bagaimana?" jelas Utsman. Yahudi itu pun berpikir cepat dan berkata dalam hati, "Saya mendapatkan uang besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku." Akhirnya si Yahudi itu setuju menerima tawaran Utsman tadi dan disepakati pula hari ini sumur Raumah milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur Raumah, "Silahkan mengambil air untuk kebutuhan mereka gratis, karena hari ini sumur Raumah adalah miliknya." Seraya ia mengingatkan supaya penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari, karena esok hari sumur itu bukan lagi milik Utsman.
Keesokan hari, Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumah. Orang Yahudi itu pun mendatangi Utsman. Ia menyerah dan berkata, "Wahai Utsman, belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga yang sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin." Utsman pun setuju, lalu dibelinya seharga 20.000 dirham. Maka sumur Raumah pun menjadi milik Utsman secara penuh. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mewakafkan sumur Raumah. Sejak saat itu, sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk Yahudi, pemilik lamanya. Setelah sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin, dan setelah beberapa waktu kemudian, tumbuhlah di sekitar sumur itu beberapa pohon kurma dan terus bertambah. Lalu Daulah Utsmaniyah memeliharanya hingga semakin berkembang. Lalu disusul juga dipelihara oleh pemerintah Arab Saudi hingga berjumlah 1.550 pohon. Dan hingga saat ini sumur itu masih bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 11 tahun. Dan selama itu banyak sekali kebaikan yang telah dilakukannya. Ketika Utsman menjadi khalifah, dia menyusun satu mushaf Al-Quran untuk menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam. Hal ini dilakukan setelah mendengar banyak terjadi perbedaan dalam cara membaca Al-Quran yang hampir-hampir menjadi sumber perpecahan umat Islam. Utsman bin Affan merupakan sahabat yang hafal Al-Quran dan pengetahuannya sangat luas tentang Al-Quran. Meskipun Utsman disibukkan dengan jabatan sebagai khalifah, hal itu tidak membuatnya lupa dari membaca Al-Quran. Utsman senantiasa menghiasi waktunya dengan Al-Quran, dan dia pernah berkata, "Seandainya hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran." Pada akhir kehidupannya, Utsman gugur sebagai syahid, sebagaimana pesan nubuah yang disampaikan Nabi. Banyak orang-orang dari Kufah, Basrah, dan Mesir menuju Madinah untuk melakukan pemberontakan. Mereka mengepung rumah Utsman radhiyallahu anhu dan meminta untuk memecat para gubernur yang memimpin mereka. Kalau tidak demikian, Utsmanlah yang harus mundur dari pemerintahan. Pada malam hari sebelum peristiwa itu, Utsman bermimpi bertemu Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dalam mimpi itu Nabi bersabda, "Wahai Utsman, berbukalah bersama kami." Maka pada pagi harinya beliau pun berpuasa, dan pada hari itu pula beliau terbunuh. Para pemberontak itu kemudian merangsek masuk dan mendapati Utsman tengah membaca Al-Quran. Dan Utsman diam tanpa perlawanan dan melarang sahabat yang lain untuk membelanya karena dia tidak ingin ada pertumpahan darah di antara umat Islam. Maka akhirnya Utsman dibunuh dan mushaf Al-Quran ada di depannya. Ketika itu darah mengalir dari tangan beliau yang tertebas pedang sehingga mengenai mushaf yang ada di depan beliau. Darah tersebut jatuh pada firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 137. Maka Allah akan mencukupkan engkau terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Maka ruh beliau yang suci pun naik kepada Rabb-Nya dengan penuh keridhaan dan mengadukan kezaliman orang-orang yang bunuhnya. Semoga keridhaan Allah bagi Utsman. Semoga Allah memasukkannya ke dalam surganya bersama Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabat beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikian kisah Utsman. Semoga dapat mengambil pelajaran.